Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur lagi pada pagi hari ini kita bisa ada sebagaimana ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sampai dengan saat pagi hari ini Dia masih memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Tuhan adalah kekuatanku, yang saya ambil dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan dalam nama Yesus. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara, ini cerita kisah tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan Tuhan Allah menuntun mereka sampai pada tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Saya akan membacakan kembali dalam pasal yang ke-13 ayat 17, masih dalam pembacaan kita. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayat ini mengatakan bahwa Allah kita itu Maha Tahu. Dia tahu apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan kita. Nah, apa kelemahan kita itu? Yaitu khawatir. Apalagi pada saat sekarang ini di mana kita sedang mengalami tekanan dari virus corona, mengalami tekanan ekonomi, kita nggak bisa keluar rumah. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat yang ke-25, Dia berkata di sana, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sangat jelas Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan mengatakan bukankah hidup kita ini lebih penting. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Tetapi inilah kita sebagai manusia lemah, terkadang kita sampai di titik di sini di mana kita sering khawatir. Tapi dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sangat jelas, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, kita tidak akan mengalami yang namanya kelemahan, yaitu khawatir. Karena saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita dimanapun kita berada. Kita akan balik lagi dalam pembacaan kita, dalam ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Puji nama Tuhan.
Di sini firman Tuhan mengatakan Allah menuntun bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita itu adalah setia. Ketika Dia mengatakan bahwa Dia akan menuntun kita, Dia itu akan menjaga dimanapun kita berada. Dimanapun kita pergi dan berada, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap menolong kita. Sedetik pun Bapak Ibu Saudara Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena saya yakin dan percaya ketika Dia berjanji, Ia juga akan menggenapinya. Seperti dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24 di sana dikatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Puji nama Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Dia pasti akan memberikan kita jalan keluar. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi masalah-masalah dalam kehidupan kita, Ia tetap setia ke dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan lagi dalam ayat yang ke-21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, siang dan malam Tuhan menuntun bangsa itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika Dia berjanji, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia akan menggenapinya. Siang dan malam Dia akan selalu menuntun kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan, biarlah selalu kita berharap kepadanya, karena daripadanya lah kita akan mendapatkan kekuatan. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Saya akan membacakan ayat 1 dan 2 saja. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia akan memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Inilah firman Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita berharap bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, Dia akan membimbing, Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar, sehingga kita menghadapi pergumulan hidup ini tidak perlu lagi takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu lagi khawatir. Karena dalam kitab Yesaya di sana dikatakan, pasal 41 ayat yang ke-10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Biarlah kehidupan kita, saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk selalu berharap kepada Tuhan. Karena ketika kita berharap mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Biarlah hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat, yaitu masih dalam Keluaran, tapi dalam pasal yang ke-14. Di sana dalam ayat yang ke-13 saya akan membacakan firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, pada hari ini, firman Tuhan berkata, kita akan mengalami kemenangan. Hari ini juga segala masalah, pergumulan kehidupan kita akan mendapat kemenangan daripada nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kau sudah mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menolong kami pada saat-saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami.
Dan biarlah kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu, dan kami selalu memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.